Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kamu harus mendengarkan video ini, ya. Mereka meracuni tubuhmu itu, membunuh dirimu itu bukan dengan pisau, bukan dengan peluru, namun mereka, orang-orang Zionis ini, membunuh dirimu dengan cara makanan, membagi racun di makanan-makanan yang kamu makan, tapi kamu tidak menyadarinya. Ingat, semua makanan telah bercampur racun yang kamu tidak mengetahuinya. Berapa banyak kamu lihat, mulai dari yang muda sampai yang tua, terkena penyakit. Itu makanya ku bilang, mereka telah meracuni dengan makanan. Kaum Zionis ini tidak suka dengan Islam, makanya mereka menghancurkan Islam itu dengan makanan. Kalau kamu tidak memperhatikan makanan, maka siap-siaplah kamu mengalami yang namanya penyakit. Kamu lihat saja nanti berapa banyak rumah sakit didirikan oleh mereka, berapa banyak pasien yang tanpa disadari itu dikarenakan tidak memperhatikan makanan. Nah, di sini aku menyampaikan pola hidup makan yang sehat, bagaimana mendapatkan tubuh yang sehat agar kamu bisa hidup kekal, agar kamu bisa hidup lama. Bahkan kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin bila kamu memperhatikan makanan. Ilmu itu bukan terletak pada songkok, bukan terletak pada jubah, bukan terletak di sorban. Ilmu itu ada bagi diri yang mau menyampaikan yang benar. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, baik tentang makanan, baik tentang dirimu, jangan kamu lihat dari casingnya, tapi lihatlah, tapi perhatikanlah apa yang ia sampaikan, benar apa tidak yang ia sampaikan. Kalau memang benar, jangan kamu abaikan, tapi ikutilah videonya, laksanakanlah apa yang ia maukan, kerjakanlah yang apa ia minta untuk kebaikan pada dirimu. Disitulah letak ilmu. Namun di saat ini kamu masih banyak tertipu oleh mereka yang mengaku ulama, yang mengaku ustadz, yang mengaku kiai, namun tidak sesuai dengan gelar yang ia sandang. Berapa banyak yang kamu lihat di televisi, di media-media sosial, yang mengaku guru, yang mengaku ulama, menjolimi anak-anak santrinya, anak-anak didiknya. Bahkan kamu dengar sendiri, orang tua kandungnya sendiri pun sanggup mencabuli anak kandungnya. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Itu semua dikarenakan makanan. Makanan yang telah diracuni, makanan yang telah bercampur dengan
segala penyakit, segala racun. Kamu tidak menyadarinya itu. Hati-hati kawan, hati-hati sobat. Orang-orang Zionis ini, mereka sekarang meracuni dirimu itu dengan makanan. Mereka tidak mau meracuni itu, membunuhmu itu dengan pisau, dengan pedang, ataupun dengan peluru. Mereka tidak mau meracunimu dengan itu. Mereka tidak mau membunuhmu dengan itu. Namun mereka membunuhmu dengan makanan. Berapa banyak makanan yang mengandung penyakit di dalam makanan itu? Berapa banyak? Ini terbukti. Jika kamu memperhatikan makanan, maka selamatlah dirimu itu dari ancaman-ancaman kematian yang dilakukan oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Mereka tidak memikirkan, mereka hanya memikirkan bagaimana kamu bisa sakit, kamu bisa tertipu. Itulah tujuan mereka. Dan mereka ingin mendapatkan kekayaan dari hasil-hasil yang mereka tipu. Ingat kawan, apabila kamu memperhatikan makanan yang baik, yang halal, yang berkah, yang sehat, kamu pasti akan selamat. Itulah pesanku kepada kamu, sahabat-sahabatku, teman-temanku. Perhatikan makanan itu, jangan asal makan. Kalau mau sehat, ya, penyakit itu datangnya dari makanan. Penyakit itu bukan takdir dari Tuhan, itu salah. Kalau kamu berpikir penyakit itu datangnya dari Tuhan, kamu berpikirnya sudah salah. Salah. Mengapa bisa terjadi kasus-kasus di televisi, berita-berita di televisi ataupun di media sosial yang kamu lihat, yang kamu dengar sekarang ini, yang mengaku ulama, ustadz, abi, tidak sesuai dengan gelar yang mereka sandang, yang mereka pakai. Itu dikarenakan nafsu buas, nafsu hewan yang ada pada mereka. Namun itu tidak semuanya. Masih ada ulama yang baik, yang benar untuk menjalankan, untuk menyampaikan kebenaran di negara Islam ini. Namun sedikit sekali, bukan tidak ada, tapi kebanyakan kamu lihat sendiri kan. Beberapa kasus yang kamu mungkin melihatnya di televisi, yang mengaku abi tapi sanggup menjolimi, bahkan mencabuli santrinya. Mengapa itu bisa terjadi? Yang mengaku ulama, yang mengaku ustadz, sanggup mengambil yang bukan haknya. Mengapa itu bisa terjadi? Coba kamu berpikir. Semua itu karena dari makanan yang mereka makan. Banyak yang mengandung hewan. Jadi apa-apa yang kamu makan, itulah menunjukkan dirimu. Hewan itu buas. Kalau kamu melihatnya, macam mana karakter hewan itu, ibu kandungnya sendiri
sanggup ia mengawininya. Anaknya sendiri sanggup ia membunuhnya. Itulah hewan. Jadi apabila itu terjadi, salah satu kategori termaksud hewanlah dirimu. Maka apabila kamu memperhatikan makanan yang baik itu, maka nafsumu itu akan tenang, jiwamu akan tenang, pikiranmu itu baik. Ini sudah banyak terjadi. Lihatlah makanan mereka yang mencabuli anak santrinya, anak muridnya, yang membunuh anak kandungnya, orang tuanya sendiri, yang memperkosa anak kandungnya sendiri. Lihat makanannya. Pasti mereka itu makan makanan yang buas, sehingga nafsunya pun menjadi buas. Makanya orang-orang sufi, orang-orang terdahulu itu, nafsu mereka itu tenang, semangat, dan tidak mengalami yang namanya penyakit, karena mereka memperhatikan makanan. Ingat kawan, pembentukan dirimu itu adalah dari makanan. Jangan kamu melihat casingnya, ya, jangan. Siapapun yang menyampaikan kebenaran itu pasti yang baik. Kebenaran itu pasti akan tetap tegak. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.